Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Bapak. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini kabarnya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar daringnya, ya. Di sini hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kalau 2 hari sebelumnya, hari pertama dan hari kedua kita belajar matematika wajib. Nah, sekarang ini kita akan belajar matematika peminatan di kelas 12. Ya. Untuk matematika peminatan di kelas 12 yang akan kita bahas itu adalah materinya tentang limit fungsi trigonometri. Ya. Oke, tapi kita belum langsung ke limit fungsi trigonometri. Kita pengantarnya terlebih dahulu. Ya, untuk pengantarnya itu kita akan menyinggung sedikit tentang limit fungsi aljabar dulu sebelum kita ke trigonometri. Jadi limit fungsi aljabar waktu kalian kelas 2 sudah pernah, kalau tidak salah, sudah pernah belajar tentang limit fungsi aljabar. Itu ada 3 cara, ya. Ada 3 cara untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Cara yang pertama yaitu adalah cara substitusi. Nah, cara substitusi ini caranya mudah. Tinggal kita masukkan saja nilai X yang tersedia dalam limit tersebut ke dalam fungsi aljabarnya. Di sini Bapak ambilkan satu contoh. Ya, di sini limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 1. Nah, kita masukkan, kan X-nya mendekati 3, maka kita masukkan nilai X-nya 3, sehingga 2-nya tetap. X kuadrat X-nya kita ganti dengan 3, sehingga nanti di sini jadinya X kuadrat dikurang 3X. Nah, dikurang 3X berarti di sini dikurang 3 kali 3. Nah, X-nya diganti dengan 3 plus 1-nya tetap. Kita sederhanakan, 3 pangkat 2 9. Sini 3 kali 3 9. 2 kali 9 18 dikurangi 9 ditambah 1. Ya. 18 kurang 9 adalah 9, ditambah 1 adalah 10. Jadi nilai dari limit X mendekati 3 dari fungsinya 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 itu adalah 10. Ini adalah limit yang paling sederhana. Jadi limit yang paling sederhana itu cara mencarinya, langkah pertama kita substitusikan. Nah, nanti ada fungsi aljabar yang jika kita substitusikan tidak memiliki hasil. Nah, maka itu harus menggunakan cara yang lain. Seperti ini cara pemfaktoran. Nah, cara pemfaktoran ini dilakukan apabila pada metode substitusi itu dia akan menghasilkan 0 per 0. Jadi kalau kalian pertama mensubstitusikan ternyata hasilnya 0 per 0, maka itu kita harus menggunakan cara lain. Bisa cara pemfaktoran atau nanti cara yang ketiga, tergantung bentuknya. Nah, di sini Bapak ada memberikan satu contoh limit X mendekati 2, fungsinya ya, limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 per X kuadrat dikurang 4. Nah, kita masukkan dulu langkah pertamanya, X-nya adalah 2. Jadi di sini menjadi 2 kuadrat dikurang 5, X-nya berubah jadi 2 ditambah 6. X kuadrat ini berubah menjadi 2 kuadrat dikurang 4. Oke. 4 kurang 10 karena 5 kali 2 adalah 10 tambah 6 per 4 kurang 4. 4 kurang 10 negatif 6 tambah 6 0. 4 kurang 4 0, 0 per 0. Nah, apabila ingat kalau suatu limit disubstitusikan menghasilkan 0 per 0, berarti kita harus mencarinya dengan metode yang lain, yaitu
Bisa pakai pemfaktoran, bisa atau nanti metode yang ketiga, tergantung bentuknya. Nah, di sini. Ini cara penyelesaiannya dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu sudah pernah kalian pelajari dasarnya waktu di SMP. Jadi kalau waktu di SMP itu kalian sudah pernah belajar tentang pemfaktoran. Nah, oke. Sekarang nih cara pemfaktoran. Kita lihat yang pertama, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Kita faktorkan dulu yang X kuadrat dikurang 5X tambah 6 ini, ya. Nah, ternyata kalau X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 itu hasil pemfaktorannya adalah X kurang 2 dikali X kurang 3, atau seperti ini. Kalau ada yang 3 suku seperti ini dan di koefisien dari X kuadratnya itu tidak ada angka atau angkanya 1, ya, maka kalian lihat aja ini paling belakang dan tengah. Berapa kali berapa supaya hasilnya 6, dan dia dijumlahkan hasilnya harus negatif 5. Nah, ternyata di sini angkanya adalah negatif 2 dan negatif 3, sehingga faktornya adalah X dikurang 2, X kurang 3. Negatif 2 dikali negatif 3 adalah positif 6. Negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Nah, itu pemfaktorannya. Bapak menyinggung sedikit ya, supaya mengingatkan kembali. Nah, kalau yang ini, X kuadrat dikurang 4. Ini adalah pemfaktoran yang 2 suku. Pemfaktoran 2 sukunya yang X kuadrat dikurang Y kuadrat, karena 4 ini bisa kita jadikan menjadi 2 kuadrat. Nah, pemfaktoran itu kalau kita faktorkan dia akan menjadi X plus Y dikali X min Y, atau dibalik boleh, X kurang Y dikali X tambah Y. Nah, X-nya X di sini, Y-nya di sini adalah 2, kuadrat tadi adalah 2. Berarti X kurang 2 faktornya dikalikan dengan X tambah 2. Lihat pembilang dan penyebut ternyata ada yang sama. Kalau ada yang sama kita bisa menggunakan sistem coret, karena X kurang 2 dibagi X kurang 2 itu kan hasilnya 1. Boleh kita coret. Nah, maka tersisalah limit X mendekati 2 dari X kurang 3 tadi dibagi X tambah 2. Nah, setelah itu kalau sudah disederhanakan, sudah ada yang bisa dicoret, barulah kita ke metode yang awal tadi, substitusi. X-nya kita ganti dengan 2. Kalau nggak bisa dicoret, berarti ada kekeliruan. Biasanya kalau bentuk pemfaktoran ini pasti ada satu perkaliannya yang bisa disederhanakan dengan cara dicoret atau sama-sama dibagi. Nah, ini tersisalah nanti tadi X kurang 3, karena limitnya mendekati 2, maka 2 kurang 3. 2 tambah 2. 2 kurang 3 adalah negatif 1. 2 tambah 2, 4. Negatif 1/4. Sehingga kesimpulannya adalah untuk limit X mendekati 2, ya, fungsinya X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 per X kuadrat dikurang 4 itu adalah hasilnya negatif 1/4. Nah, ini adalah metode yang kedua, pemfaktoran. Nah, selanjutnya metode yang ketiga adalah akar sekawan. Nah, akar sekawan ini, ya, untuk metode akar sekawan itu dilakukan atau digunakan jika fungsi dalam bentuk akar. Jadi fungsinya itu dalam bentuk akar, dan kalau kita masukkan menggunakan substitusi, dia juga tetap akan menghasilkan 0/0. Jadi kalau dia bentuk akar dan dimasukkan substitusi 0/0, maka itu harus diselesaikan dengan mengalihkan akar sekawannya. Nah, di sini ada Bapak ambilkan contoh 1. Limit X mendekati 3, 2 dikurang akar X tambah 1 per X kurang 3. Kita masukkan 3 dulu, kita substitusi ya. Nih, 2 dikurang 3 tambah 1, karena di sini X tambah 1 tadi, bawahnya atau penyebutnya adalah 3 kurang 3.
3 tambah 1 4. Akar 4 adalah 2. Jadi 2 dikurang 2 menghasilkan akhirnya adalah 0/0. Nah ternyata 0/0 juga. Karena 0/0 berarti kita harus menggunakan metode atau cara lain supaya tidak menghasilkan 0/0. Karena di sini lihat fungsinya dalam bentuk akar, ya, dalam bentuk akar, maka kita menggunakan metode yang ketiga, yaitu mengalihkan dengan akar sekawan. Lihat di sini. Nah, ini prosedurnya. Kita lihat. Limit X mendekati 3, 2 dikurang X tambah 1 per X kurang 3. Karena yang memiliki akarnya itu adalah pembilangnya, maka kita harus mencari akar sekawan dari pembilangnya. Akar sekawannya, ya, karena dia 2 suku, ini kurang, otomatis akar sekawannya harus tambah. Pengalinya berarti 2 dikurang akar X tambah 1 dikali 2 ditambah akar X tambah 1. Ya, jadi yang membedakan cuma tanda di tengahnya itu kalau akar sekawan. Berarti kalau nanti di sini adalah tambah, akar sekawannya di sini adalah harusnya kurang. Oke. Nah, ingat pengalinya itu pembilang dan penyebutnya harus sama. Karena suatu pecahan jika dikalikan, ini kan nilainya 1, ya. Nilainya 1 kalau pembilang dan penyebutnya itu 1. Dikalikan 1, maka dia tidak akan mengubah nilainya. Bentuknya berubah tapi nilainya tetap sama. Oke, sekarang kita kalikan. Nah, ini kan 2 dikurang akar X tambah 1 dikali 2 ditambah akar X tambah 1. Itu menggunakan konsep ini. Ya, perhatikan konsepnya. Kalau ada X, ya, ditambah Y dikali X kurang Y, itu hasilnya adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Itu konsepnya. Lihat, ini kan sama ya, sama-sama 2. Yang ini sama-sama akar X tambah 1, ini juga akar X tambah 1. Membedakannya adalah operasional penghubungnya di sini kurang, yang satunya tambah. Nah, karena kurang tambah itu sama aja, ditukar pun sama, tambah kurang itu hasilnya X kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4. Akar dari X tambah 1 dikuadratkan, di sini tetap Bapak tulis akar X tambah 1 kuadrat. Nah, untuk yang di bawah kita kalikan X kurang 3 dikurung dikali dengan 2 ditambah X tambah 1. Nah, di operasional kurung di sini. Kurung itu kan sama saja artinya dengan kali. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini kan ada akar, ada pangkat. Jadi kalau akar 2 dipangkatkan, maka akarnya hilang, pangkatnya juga hilang. Seperti contoh seperti ini. Akar 3 pangkat 2. Lihat. 3 pangkat 2 adalah 9. Ya, berarti bisa ditulis akar 9. Nah, akar 9 itu adalah ya 3. Otomatis nanti pangkatnya hilang, akarnya hilang. Nah, begitu juga ini, ada akar, ada pangkat, maka otomatis hilangkan akarnya dan pangkatnya, maka sisa di sini X tambah 1. Nah, ini masih tetap karena tidak bisa kita operasionalkan. Yang ini pembilangnya kita sederhanakan. 4 min kali X, min X, min kali 1 min 1. Jadi kita sederhanakan, 4 dikurang 1 3, jadi 3 kurang X. Ini penyebutnya masih tetap karena tidak bisa kita sederhanakan. Lihat, di sini ada X kurang 3, tapi pembilangnya 3 kurang X. Nah, ini bisa dicoret kalau sama. Oh, bisa kita tukar, tapi ingat, ini kan tandanya kurang. Nah, kalau kurang itu tidak bisa langsung aja ditukar X kurang 3. Bisa ditukar tapi ada negatif di depannya. Jadi X-nya boleh ke depan, 3-nya boleh ke belakang, tapi dikasih negatif di depannya.
Jadi sehingga sama di sini. Ingat, kalau pengurangan seperti itu. Kalau penjumlahan dia bersifat komutatif bisa. 3 tambah 5 kan sama aja dengan 5 tambah 3. Tapi kalau pengurangan tidak. 5 kurang 3 itu 2. 3 kurang 5 adalah negatif 2. Makanya harus ada negatif di depannya ya. Jadi boleh ditukar kalau pengurangan itu tapi dikasih negatif di depannya. Nah, ada yang sama. Sama seperti tadi bisa kita coret, maka sisa pembilangnya adalah negatif 1 per ini ya, sisa 2 ini ya, tadi kan sudah dicoret depannya nih, maka sisa 2 ditambah akar X tambah 1. Nah, kalau sudah ada pencoretan di dalam fungsi tersebut, maka kita bisa langsung substitusikan X-nya tadi 3, ganti dengan 3. Nah, akar 4 adalah 2, jadi negatif 1/4. Sehingga kesimpulannya limit X mendekati 3 ya, 2 dikurang akar X tambah 1 per X kurang 3 itu hasilnya adalah negatif 1/4. Nah, ini pengantar limit fungsi aljabar, supaya kalian mengingat kembali bagaimana menyelesaikan limit. Nah, karena ya pembahasan kita adalah fungsi trigonometri, limit fungsi trigonometri, maka agar kalian bisa menyelesaikan limit fungsi trigonometri, maka yang harus kalian ingat adalah rumus-rumus yang ada pada trigonometri. Di sini Bapak ada menuliskan rumus-rumusnya yang harus kalian ingat. Ini adalah penjabaran rumus-rumus fungsi trigonometri ya. Ada identitas trigonometri, ini harus ingat. Nah, kalau perlu nanti kalian catat ya. Kalian catat rumus-rumus ini di buku kalian dan kalau perlu dihafal. Karena trigonometri itu banyak penjabarannya. Rumus identitas trigonometri ada 7. Rumus trigonometri, nih rumus trigonometri. Nah, ada banyak. Di belakang masih ada. Ya, jadi tolong nanti pesan Bapak dicatat ya, dicatat dan diingat. Kalau sudah hafal, alhamdulillah silahkan. Karena rumus-rumus trigonometri ini sudah pernah dipelajari pada kelas 10 dan kelas 11. Nah, ini berguna nanti untuk limit trigonometri, untuk menjabarkan fungsinya. Nah, ini kelanjutannya, rumusnya. Oke, yang di atas sampai sini. Nah, itu adalah rumus-rumus trigonometri, rumus identitas trigonometri dan juga rumus-rumus trigonometri. Nah, yang ini yang di bawah. Nah, yang di bawah ini adalah rumus dasar. Jadi untuk mencari limit trigonometri, kalian harus mengingat rumus dasar ini terlebih dahulu. Coba lihat di sini, rumus dasarnya itu hanya ada untuk sinus dan tangen. Jadi tidak ada untuk cos. Ya. Rumus dasar yang pertama, limit X mendekati 0, X per sin X itu nilainya sama saja dengan sin X per X. Ditukar nggak jadi masalah ya, sama. Itu hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau X, bawahnya X juga hasilnya 1. Itu untuk sin. Tan juga seperti itu, atasnya X, bawahnya X, ini juga X sama ya, berarti hasilnya 1. Nah, selain X juga sama, AX. Nah, AX ini artinya A-nya sembarang angka. Kalau di sini 5X berarti di bawahnya juga harus sin 5X. Kalau ini juga 5X, bawahnya juga harus 5X. Sama, itu juga hasilnya akan 1. Ini rumusnya sudah ya, untuk sinus dan tangen. Ini tangen ya. AX per tangen AX sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per AX, hasilnya juga 1. Ini harus sama nih, ini dengan ini ya. Nah, ini adalah rumus dasar dari trigonometri. Oke. Ya, ini. Sekarang kita lihat dulu. Ini cara contoh soal yang sederhana, sangat sederhana contoh soalnya. Tentukan nilai dari
limit X mendekati 0 dari 3X per sin 4X. Nah, kalian lihat tadi rumusnya, itu dia akan menghasilkan 1 apabila nilai koefisien AX di sini harus sama dengan koefisien X yang di bawah. Pembilang dan penyebutnya harus sama. Sedangkan ini beda ya. Yang ini 3X, yang ini 4X. Nah, kita modifikasi bentuk ini. Jadi limit X mendekati 0, 3X per sin 4X. Nah, agar sama 4X. Nah, ini kan tadi tujuannya di atas harus 4X, maka kita boleh mengalihkan. Mengalihkannya bagaimana? Dengan angka 1. Angka 1 itu diubah menjadi bilangan 4X per 4X. Kenapa? Karena 4X per 4X itu kan hasilnya 1. Oh, kenapa jadi di sini 4X? Supaya menyamakan dengan 4X penyebut dari sinusnya tadi, sinus 4X, maka pengalinya 4X di sini. Kalau di sini sinus 8X, maka 8X per 8X. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini kan 4X kita kelompokkan, artinya boleh dia bertukar. 3X-nya ke sini, 4X-nya ke kiri. Jadi limit X mendekati 0. Nah, sehingga 4X, yang 4X tadi ke sini, 3X-nya ke sini, bertukar dia. Nah, kan sudah sama nih. Berdasarkan sifat tadi. Nah, ini sama-sama X boleh dicoret. Berdasarkan sifat tadi, kalau dia sama, ini sudah hasilnya sama dengan 1. Kalau dia limit X mendekati 0, ini berarti 1 dikali, ini tadi dicoret X-nya, sisa 3/4. 1 dikali 3/4 adalah 3/4. Berarti kesimpulannya apa? Limit X mendekati 0 dari 3X per sin 4X adalah 3/4. Nah, 3/4. Oke, yang kedua sama. Limit X mendekati 0 tan 5X per 3X. Lihat, juga beda ya. Yang satunya 5X, 3X. Nah, tadi kan berdasarkan rumus dasarnya, itu dia harus sama untuk tangannya AX, ini juga harus AX. Nih, balik pun juga boleh, AX itu hasilnya sama dengan 1. Sekarang kita sederhanakan. Sama seperti yang nomor 1 tadi, ini kan tan 5X, otomatis penyebutnya ini juga harus 5X. Maka kita modifikasi, kita kalikan lagi tadi, kalikan dengan 1. Satunya apa di sini? Kalau ini tadi satunya 4X per 4X, karena koefisien dari X yang untuk sinus adalah 4. Nah, kalau di sini koefisien untuk X dari tangen itu adalah 5. Berarti pengalinya untuk satunya kita ganti dengan 5X per 5X. Karena kalau ditukar, nah jadinya seperti ini, kan sudah sama nih. Ya, ini 5X yang ini ke sebelah kiri, 3X-nya ke sebelah kanan. Nah, karena sudah sama, ini hasilnya adalah 1. Ini X-nya tadi dicoret 5/3. 1 kali 5/3 adalah 5/3. Berarti kesimpulannya limit X mendekati 0 tangen 5X per 3X itu hasilnya adalah 5/3. Coba lihat dari dua ini. Dari dua ini ternyata untuk sinus dan tangen, kalau berbeda koefisiennya, maka tinggal hasilnya koefisien tersebut. 3X di sini 4X, berarti 3/4. Lihat, 5X, 3X berarti hasilnya 5/3. Nah, maka didapatkanlah rumus lanjutan dari pengembangan rumus dasar tadi. Limit X mendekati 0 AX per sin BX, maka hasilnya A per B. Ya, kalau di sini PX QX berarti P per Q, langsung seperti itu saja. Walaupun terbalik pun sama, sin AX per B berarti A per B juga. Tinggal ambil koefisiennya ya. Oh, ini bukan BX ya, maaf, ketinggalan BX. Nah, ini juga BX, ini PX. Nah, jadi limit X mendekati 0 tan AX per BX itu jadinya A per B. PX per tan QX jadinya P per Q. Nah, itu yang kita dapat rumus pengembangan limit X mendekati 0 dari fungsi trigonometri berdasarkan rumus dasar ini tadi. Jadi harus ingat juga ya, ini pengembangannya harus diingat juga rumusnya. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Ya, tolong nanti
dipahami, Bapak akan memberikan tugas, tapi tugasnya mungkin masih belum untuk limit trigonometri, supaya ada latihan aja untuk hari ini. Salah hilap Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kalian supaya mempermudah memahami pembelajaran jarak jauh kita. Oke, amin.